wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat Isya atau jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari ini. Semoga Allah menerima ibadah salat kita. Amin. Berikut ini kami mewakili DKM Masjid An-Nur akan menyampaikan beberapa kalimat. Yang pertama, promo Ramadan Masjid pada tanggal 25 Maret 2023, saldo Rp1.911.000, penerimaan Rp893.000, pengeluaran Rp300.000, saldo. Nah, hari ini dibacakan Rp2.254. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal jariah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin. Informasi kegiatan masjid selama di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, insya Allah panitia akan melaksanakan salat atau pesantren kilat pertengahan bulan Ramadan. Itikaf pada 10 malam terakhir. Lelang amal untuk pengadaan pembaharuan sarana prasarana masjid. Yang ketiga, pengisi kutum imam malam kali ini adalah Bapak Ustaz yang beliau berada di tengah. Bertugas membaca kalimat berikutnya. Pembacaan kalimat berikutnya adalah Saudara Akram. Pengisi kutum dan imam kali berikutnya adalah Ustaz Alimuddin. Demikian kalimat yang dapat saya sampaikan. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى الدين. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah sekalian rahmat Allah, syukur alhamdulillah Allah kita selalu panjatkan wajah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan siang dan qiyam pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu berikan hidayah taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan siang dan qiyam dengan penuh iman dan ihtisaban. Serta kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Salam dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada Junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak kerabat, sahabat serta pengikutnya yang nanti. Jemaah Allah, kita patut bersyukur kepada Allah di masjid ini. Alhamdulillah, anak-anak muda diberikan kesempatan untuk bisa maju ke depan, minimal memberikan pengumuman. Tidak jarang masjid yang memberikan pengumuman, ustadznya dan lain sebagainya, semuanya pengisinya yang sudah tua-tua.
yang sudah batuk-batuk dan sebagainya. Sementara anak mudanya banyak yang tidak pergi ke masjid. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini alhamdulillah generasi muda banyak sekali anak muda. Ini menjadi cikal bakal kelak ketika kita sudah wafat, maka mereka yang akan mengganti estafeta kita, mereka yang akan berkiprah di masjid ini dan meramaikannya. Dan sampai masjid kemudian ketika orang-orang tua wafat, maka anak-anak mudanya tidak ada yang ke masjid Nabawi. Jauh-jauh dari Allah, seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menegaskan tentang fadilah keutamaan siam ini adalah salah satunya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang melaksanakan siam Ramadan dengan penuh iman, penuh ihtisab, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Tentu kita semuanya menginginkan hal tersebut. Tentu kita semuanya menginginkan agar dosa-dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan kayak mulai di umum seperti di hari saat ketika kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa dan noda, tidak ada salah. Yang ada adalah amal-amal saleh tersebut menghantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah mana ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita melaksanakan siam, tujuannya jelas la'allahum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah ketika kita betul-betul melaksanakan siam dengan sebaik-baiknya, maka sangat mudah bagi kita meraih gelar iman dan takwa tersebut. Karena sesungguhnya takwa itu bukanlah sebuah gelar yang tetap bertengger di dada kita selama-lamanya, tidak demikian. Tapi ia merupakan sebuah kondisi keimanan seseorang yang naik dan turun. Naik ketika kita bertakwa, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari maksiat, dan turun iman kita manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepadanya. Oleh karena itu, maka ketika kita melaksanakannya dengan sepenuh iman wa ihtisab, sepenuh keimanan dan sepenuh pengharapan, maka insya Allah sangat mudah bagi seseorang untuk meraih gelar takwa tersebut. Namun tentu kita harus selalu berusaha untuk muhasabah, menghisab diri kita, menghitung diri kita. Apakah memang betul puasa yang kita lakukan selama ini, sudah bertahun-tahun tentunya kita laksanakan siam, mampu untuk meraih iman dan takwa tersebut? Atau apakah kita betul-betul sudah merasakan daun iman yang kuat, yang kokoh dalam jiwa kita ketika disebut nama Allah bergetar hati kita, ketika kita membaca ayat-ayatnya bertambah syauq, bertambah cinta kita kepadanya? Apakah kita betul-betul ketika dipanggil oleh Allah kemudian kita langsung segera tinggalkan segala aktivitas kita kemudian kita pergi untuk memenuhi panggilannya? Apakah kita selama ini setiap saat, setiap waktu selalu berusaha untuk memenuhi panggilannya dan kemudian tidak pernah bermaksiat? Tentu tidak ada yang demikian. Tentu tidak mungkin kita semuanya bisa melaksanakan demikian. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Dulu ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, atau dia mengadu kepada sahabat yang lainnya, sungguh hambalah telah munafik. Apa yang kau katakan? Kata Abu Bakar Siddiq, ketika saya bersama dengan Rasulullah SAW, maka terasa betul dekatnya kepada Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah tentang surga, betapa surga itu betapa begitu dekatnya.
Ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, maka seakan-akan kita berada di atas api neraka sehingga sangat khawatir dan sangat takut. Namun ketika pergi ke rumah, bermain-main dengan anak istri, kita seakan-akan melalaikan itu semuanya. Maka kemudian Abu Bakar juga mengatakan, kalau begitu, aku juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kau rasakan. Maka kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, demikian apa yang terjadi? Apakah kami munafik ketika bersama dengan Anda kami dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari api neraka? Kemudian ketika kita bersama kembali ke keluarganya kita, kemudian melupakan hal itu, kemudian kita bermain-main, bersendal gunung dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, kalau seandainya kamu bisa melakukan hal itu semuanya, maka malaikat akan bersalam kepada kalian, malaikat akan menyalami kalian semuanya. Tapi memang tidak bisa demikian, tidak bisa demikian, karena itulah sehingga seakan-akan sesaat-sesaat harus berusaha untuk mengingat kembali kepada Allah, mengingat kembali kepada surga dan agar jauh dari api neraka. Sesaat-sesaat. Artinya apa? Ketika dalam keadaan waktu tertentu mungkin kita ingat dunia, kita bekerja dan sebagainya, tapi sesaat-sesaat Allah ingatkan kita. Bukankah setiap saat ada waktu-waktu sholat tertentu, maka saat itu kita kembali ke masjid, ingat kepada Allah dan sebagainya. Dan dalam keadaan setiap saat selalu berusaha untuk ingat kepada Allah, berzikir dan sebagainya. Jauh sekali dengan mata Allah. Maka orang-orang yang melaksanakan siam dengan penuh iman ihtisaban. Apa makna dari iman dan ihtisab tersebut? Sehingga mampu menjadikan seseorang itu diampuni dosa-dosa yang lalu. Seseorang yang beriman melaksanakan siam dengan penuh keimanan adalah bahwa kita meyakini sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita untuk melaksanakan siam, yang memberikan berbagai macam fasilitas bagi orang-orang yang siam. Kita yakin dan percaya dengan itu semuanya. Betapa besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang siam, bahwa sesungguhnya setiap amal kebaikan, setiap ibadah itu semuanya sudah diketahui pahalanya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Semuanya sudah diketahui pahalanya. Bukankah setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat minimal, sampai 700 kali lipat ketika seseorang itu menginfakkan fisabilillah misalnya. Semuanya sudah bisa dikalkulasikan, sudah bisa dilihat berapa besarnya Allah sediakan pahala bagi orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Ini siap kecuali puasa. Oleh karena itu Allah katakan wasawli wa najzibi. Setiap amal perbuatan itu milik anak ada kecuali puasa. Puasa itu milik bukan Allah. Dan akulah yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka kita tahu bahwa orang-orang yang berpuasa ini kelak akan dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Betapa bahagia, betapa fadilah utama bagi orang-orang yang berpuasa. Allah yang mengetahui betapa besarnya pahala balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Sementara amal ibadah yang lainnya itu semuanya sudah bisa dikalkulasikan, sudah bisa dihitung. Namun untuk puasa itu khusus adalah milik Allah, yang pasti akan berikan balasan. Maka ketika kita melaksanakan siap dengan penuh iman, penuh keimanan, meyakini sepenuhnya bahwa segala apa yang kita lakukan itu sepenuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan yang sebilang besarnya, maka kita berusaha untuk melaksanakan dengan sepenuh keyakinan. Kita melaksanakan dengan tidak berat hati. Karena apa? Karena Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kasih sayang. Karena kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan pahala yang berlipat ganda.
Karena kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kita. Bukan hanya kelak, bukan hanya ketika kita berbuka puasa saja. Perhatian kata Rasul yang akan didapatkan oleh orang puasa dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan saat ia berbuka puasa. Kebahagiaan kedua adalah saat ketika bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat. Mereka akan diberikan pahala yang begitu besar sehingga mereka akan berbahagia. Wahdisaban. Yang kedua, usaha yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas siam yang kita lakukan adalah usaha yang kuat, yang kokoh, semangat yang tinggi agar kita menjaga puasa kita dengan penuh harap dan cemas agar jangan sampai puasa kita batal ataupun terkotori dengan berbagai macam hal-hal yang akan menyebabkan puasa kita tidak bermakna atau mungkin akan rusak pahalanya. Ihtisaban adalah bagaimana kita berusaha untuk sedemikian kuatnya menjaga agar kita betul-betul meyakini dengan sepenuh hati, dengan harap dan cemas bahwa puasa kita jangan sampai tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin betul berharap dengan sebesar-besar kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Oleh karena itu maka orang-orang yang melaksanakan siam dengan penuh iman, penuh kisah tadi, dia tidak akan merasa berat ketika melaksanakan siam. Dia akan yakin dan percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun ketika dia sendirian di rumahnya. Ketika di kulkasnya yang suka ada cendol yang enak sekali, lezat sekali. Di siang hari tidak ada siapa-siapa pun yang di rumah, maka ia bisa saja meminumnya. Kemudian sesudah itu dia pura-pura masih tetap ikut berpuasa. Itu bisa dilakukan oleh seseorang. Namun ketika ia yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang begitu besar bagi orang yang berpuasa, maka itu tidak akan ia lakukan. Coba sekali dengan Allah, tentu bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Puasa kita bagaimana supaya bahwa bermakna dan bernilai sebagai sebuah ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki seluruh anggota tubuh kita. Bukan hanya makan kita saja yang kita jaga dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang tidak boleh kita lihat, tapi kita pergunakan juga untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah dalam Al-Qur'an. Kita gunakan mata kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Kita pergunakan juga mulut kita untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala, untuk berkata-kata yang baik dan benar. Kita pergunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang memang diperbolehkan untuk mendengarkannya. Tapi juga kita pergunakan seluruh anggota tubuh kita, bahkan hati kita pun juga kita pergunakan untuk selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali dari Allah, ada satu hal amalan yang mungkin tidak terasa berat, namun sangat berat di dalam timbangan. Dan bahkan dua kalimat tersebut, dua hal tersebut, dua yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dua yang kita ridhai, yang kita sukai. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar, mohon ampun dari dosa dan dosa. Karena syahadat itu adalah merupakan kunci surga. Syahadat itu adalah segala kebaikan itu bertumbuh padanya. Dengan syahadat tersebut Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dengan istighfar adalah hal yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai dari hambanya, ketika hamba tersebut ingin kembali kepada istighfar kepadanya dan kemudian berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Dua hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dua hal yang kita ridhoi, yaitu kita agar Allah Subhanahu wa taala
mendekatkan kita atau masukkan kita ke dalam surganya, memberikan ridho kepada kita, dan kita dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang Allah ridhoi dan dua hal yang kita ridhoi. Tidak akan memberatkan mulut kita, namun sangat memberatkan timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.